Kisah lain Datuk Sniper. Sang pemburu ayam hutan di kebun sawit. Di sebuah kampung kecil bernama Sri Mulyo, yang terletak di dalam wilayah Dusun Muara Bahar, hiduplah seorang lelaki bernama Irfanto. Orang-orang jarang memanggil nama aslinya, sebab sejak lama ia dijuluki Datuk Sniper. Julukan itu muncul karena kepiawaiannya membidik ayam hutan di tengah perkebunan kelapa sawit. Senapan angin tua yang selalu menempel di pundaknya, serta motor Supra lama yang sering dipakai menembus jalan tanah becek, membuat penampilannya sangat khas. Bahkan, jika terdengar suara tembakan di subuh buta di perkebunan sawit, orang kampung bisa langsung menebak. Itu pasti Datuk Sniper. Pagi yang penuh kabut, subuh masih gelap ketika Datuk Sniper keluar dari rumah kayunya. Suara ayam kampung di halaman berkokok bersahutan dengan kokok ayam hutan dari kejauhan. Udara pagi berembun, dingin menusuk kulit. Ia menyalakan motor Supra tuanya. Suaranya meraung keras, mengagetkan anjing-anjing kampung yang langsung menyalak. Dengan perlahan, motor itu ia arahkan menuju perkebunan sawit yang membentang luas bagai hutan buatan manusia. Sesampainya di tepi kebun, ia memarkir motornya di balik pohon sawit besar. Senapan angin ia sandang dan parang ia selipkan di pinggang. Matanya tajam menatap ke arah semak belukar. Dari sana terdengar suara khas ayam hutan jantan yang lantang. Kok, kok. Senyum tipis terukir di wajahnya. Hari ini kau takkan lolos, nak, bisiknya. Suara yang menggoda. Berburu ayam hutan bukanlah perkara asal tembak. Datuk Sniper tahu, ayam hutan adalah hewan yang cerdik. Mereka tidak hanya mengandalkan kecepatan lari, tetapi juga naluri tajam terhadap bahaya. Karena itu, Datuk Sniper selalu mendengarkan dengan saksama setiap kokokan. Namun pagi itu ada yang aneh. Suara kokok ayam hutan begitu nyaring, tapi terasa seperti menggema dari berbagai arah. Kadang terdengar dari utara, lalu berpindah ke selatan. Kadang dari dekat, lalu mendadak jauh. Alis Datuk Sniper berkerut. Kokok hantu, gumamnya pelan. Legenda di kampung Sri Mulyo memang menyebutkan ada ayam hutan gaib penjaga kebun sawit tua. Kokoknya bisa menyesatkan pendengaran, membuat pemburu tersesat, bahkan hilang tanpa jejak. Tapi Datuk Sniper bukan pemburu sembarangan. Ia sudah bertahun-tahun menghadapi tipu daya ayam hutan. Dengan tenang, ia menutup matanya, mengatur pernapasan, dan mendengarkan. Dari dentingan suara dedaunan, ia bisa menebak arah sebenarnya. Pertemuan tak terduga pelan-pelan ia melangkah, menunduk, mengendap di balik semak. Tiba-tiba dari kejauhan ia melihat sosok lain, seorang lelaki berpakaian loreng lusuh, membawa senapan juga. Lelaki itu duduk jongkok di balik batang sawit, wajahnya penuh kecurigaan. Datuk Sniper terkejut. Siapa itu? Batinnya. Ia mengenal sosok itu, namanya Karman, seorang pemburu dari kampung sebelah. Karman terkenal licik, sering memburu secara serakah, bahkan tidak segan menjual hasil buruan ke pasar kota. Keduanya bertukar tatapan tajam. Tidak ada kata-kata, hanya sorot mata yang menunjukkan persaingan. Mereka tahu, di kebun sawit pagi itu, ada seekor ayam hutan besar yang menjadi incaran. Pertarungan bidikan. Tiba-tiba ayam hutan jantan yang gagah keluar dari semak. Bulunya berkilau terkena sinar matahari pagi, jengger merahnya tegak, suaranya menggelegar. Karman sigap mengangkat senapan. Namun sebelum ia menekan pelatuk, terdengar suara dor dari arah lain. Peluru Datuk Sniper melesat lebih dulu, tepat mengenai ayam itu. Ayam hutan jatuh terguling, mengepakkan sayapnya sebelum akhirnya terdiam. Karman terperangah. Kau, Datuk Sniper! Serunya dengan wajah marah. Datuk Sniper hanya tersenyum tipis sambil mengambil ayam buruannya. Kau boleh cepat, Karman, tapi bidikan jitu tak pernah bisa kau curangi. Misteri di tengah sawit, namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Dari arah hutan sawit, tiba-tiba terdengar kokok yang lebih keras, menggema hingga ke seluruh kebun. Suaranya begitu aneh, seakan berasal dari dunia lain. Karman pucat. Itu ayam hantu, Datuk, teriaknya ketakutan. Datuk Sniper tetap tenang. Ia tahu suara itu bukan suara biasa. Konon, ayam hutan gaib adalah pertanda bahwa seseorang sedang menguji keberanian. Jika seorang pemburu lari ketakutan, ia akan tersesat dan tidak bisa pulang.
Kalau kau takut, pulanglah, kata Datuk Sniper dingin. Aku akan tetap maju. Ayam hutan legenda langkahnya semakin dalam ke kebun sawit tua. Di bawah pohon sawit raksasa yang sudah lapuk, ia melihatnya, seekor ayam hutan dengan tubuh lebih besar dari biasanya. Bulunya mengkilap keemasan, matanya merah menyala. Ayam itu berdiri tegak, seolah menantang. Kokoknya menggema hingga membuat dedaunan bergetar. Datuk Sniper mengangkat senapan, namun dalam hati ia ragu, apakah ini ayam nyata atau hanya jelmaan? Ia menarik napas panjang lalu berkata dalam hati, kalau kau benar penjaga kebun ini, aku hanya seorang tamu. Aku berburu secukupnya, bukan untuk merusak. Anehnya, ayam itu